Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita akan membahas tentang ketampakan alam. Perhatikan gambar berikut, sawah dan juga gunung. Bisakah kalian menyebutkan perbedaannya? Iya, benar. Sawah adalah ketampakan buatan, sedangkan gunung adalah ketampakan alam. Ketampakan alam adalah merupakan ketampakan atau lingkungan yang terbentuk secara alami dan dibuat Tuhan. Sedangkan ketampakan buatan adalah ketampakan atau lingkungan yang dibuat oleh manusia. Berikut contoh ketampakan alam di Indonesia. 1. Pegunungan. Gunung terbentuk dari pertemuan lempeng bumi yang menyebabkan terbentuknya lipatan dan patahan. Terjadilah retakan yang mengeluarkan magma. 2. Dataran. Dataran merupakan suatu wilayah yang relatif datar mendekati rata. Dataran dibagi menjadi dua, yaitu 1. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman warga. Dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato yaitu wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi umumnya masih banyak terdapat pohon dan juga hutan. Penampakan alam yang ketiga yaitu pantai dan laut. Pantai merupakan titik pertemuan antara wilayah darat dengan laut. Umumnya dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata. Sedangkan laut adalah genangan air dalam jumlah banyak dan rasanya asin. Umumnya dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas penghubung antar pulau. Penampakan alam yang keempat adalah tanjung. Tanjung merupakan daratan yang terbentuk menjorok ke lautan. 5. Bukit. Bukit merupakan tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat di sekelilingnya. Perbukitan merupakan sebutan untuk rangkaian bukit yang berjajar di suatu wilayah yang cukup luas. 6. Lembah. Lembah merupakan dataran yang rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Bentuk lembah menyerupai huruf U atau V karena bagian dasarnya terkikis oleh aliran air. 7. Padang rumput. Padang rumput merupakan tanah lapang yang dipenuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu. Padang rumput di Indonesia biasa disebut sebagai sabana. Rumput di sabana biasa dimanfaatkan untuk makanan kambing atau domba. 8. Danau. Danau adalah genangan air tawar pada cekungan luas di daratan. Danau sering digunakan sebagai tempat rekreasi atau olahraga. 9. Sungai. Sungai merupakan ketampakan alam berupa aliran air dalam jumlah besar yang mengalir di daratan. Hulu sungai berasal dari dataran tinggi atau gunung, sedangkan muaranya berada di laut atau danau. Sungai banyak dimanfaatkan untuk irigasi. 10. Rawa. Rawa adalah lahan genangan air yang terjadi sepanjang masa dan tanahnya berlumpur. Di Indonesia, rawa-rawa biasanya terdapat di hutan. Materi selanjutnya adalah iklim di Indonesia. Iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari di tempat tertentu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Iklim di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu 1. Iklim musim atau iklim muson. Iklim musim terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin musim terdiri dari angin musim barat dan angin musim timur. Angin musim barat menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan, sedangkan angin musim timur menyebabkan musim kemarau.
2. Iklim tropika atau panas. Letak Indonesia di dekat garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropika atau biasa disebut iklim panas karena memiliki suhu yang tinggi sepanjang tahun. 3. Iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas. Hal tersebut mengakibatkan tingginya penguapan air laut menjadi udara yang lembab dan curah hujan yang tinggi. Ketiga iklim tersebut lebih dikenal dengan iklim tropis. Berikut skema iklim dunia. Demikian pembahasan tentang ketampakan alam dan iklim di Indonesia. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.